I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Muksid, NIM 2102060030, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas poster yang telah saya buat, yang meliputi 1. Tentang perencanaan pendidikan, 2. Sejarah perencanaan pendidikan, 3. Masalah dan tantangan dalam perencanaan pendidikan, 4. Fungsi perencanaan pendidikan, 5. Teori tentang perencanaan pendidikan, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Langsung saja poster pertama. Poster perencanaan pendidikan, di mana kita ketahui perencanaan pendidikan adalah proses yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pencapaian pendidikan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu. Adapun unsur-unsur perencanaan pendidikan yaitu 1. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis, pembangunan dan pengembangan, prinsip efektivitas dan efisiensi, kebutuhan, masalah, dan strategi. Adapun prinsip-prinsipnya meliputi prinsip interdisipliner, efisiensi dan efektivitas, fleksibel, objektif, progress of change, human record development. Sejarah perencanaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, konsep perencanaan pendidikan ada sejak 25 abad yang lalu, di mana di abad ke-18 ditemukannya tulisan-tulisan, dan di abad ke-19 itu sudah muncul perencanaan pembangunan, dan negara yang pertama menerapkan konsep perencanaan pendidikan yaitu Rusia pada Perang Dunia I tahun 1923. Dan pada Perang Dunia II muncullah pergolakan yang mengakibatkan sumber daya menjadi langka dan mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1944 didirikannya wajib belajar untuk 146 daerah, dan penjabatnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Adapun masalah perencanaan pendidikan diantaranya itu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, dan masalah tentang biaya pendidikan. Adapun tantangan-tantangan dalam perencanaan pendidikan yaitu meliputi 1. Perubahan kurikulum, 2. Kesulitan untuk mempraktikkan ilmu, 3. Teknologi yang semakin canggih atau semakin tinggi, 4. Pendidikan berdampak pasif pada manusia. Fungsi perencanaan pendidikan. Adapun fungsi dari perencanaan pendidikan yaitu 1. Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pendidikan, 2. Alat pengendalian, 3. Alat untuk menjamin mutu pendidikan, 4. Alat untuk pencapaian tujuan pendidikan, 5. Untuk memperjelas visi, misi, dan strategi. Teori perencanaan pendidikan yaitu meliputi teori sinoptik, teori inkremental, teori transaktif, teori advokasi, teori sitar. Teori sinoptik yaitu teori yang menggunakan model thinking system, sehingga objek dipandang menjadi entitas yang bulat, yang tujuannya untuk sesuai visi. Teori inkremental yaitu teori yang didasarkan pada kemampuan institusi dan kerja personal. Teori transaktif yaitu yang menekankan pada harkat individu yang menjunjung kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Teori advokasi yaitu teori yang menekankan pada hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu, dan daerah yang diabaikan. Teori terakhir yaitu teori sitar, di mana teori sitar ini merupakan gabungan dari keempat teori tadi, di mana gabungan dari teori sinoptik, inkremental, transaktif, dan advokasi, sehingga disebut sebagai perencanaan pelengkap.
prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam, yaitu meliputi prinsip ikhlas, prinsip kearifan dan inovatif, prinsip efisien, prinsip berkelanjutan atau kontinu, dan prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Pertama yaitu prinsip ikhlas, di mana seorang pendidik itu harus ikhlas dalam menyampaikan suatu ilmunya dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, prinsip kearifan dan inovatif, di mana seorang pendidik harus memiliki prinsip kearifan dan inovatif karena agar suatu pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Ketiga, yaitu prinsip efisien, di mana prinsip efisien ini membahas mengenai biaya atau anggaran dalam perencanaan pendidikan yang dilakukan secara efisien. Prinsip berkelanjutan atau kontinu, yaitu proses pendidikan yang dilakukan dalam waktu yang panjang untuk mempertahankan kualitas pendidikan. Terakhir yaitu prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat, dikategorikan menjadi dua, yaitu satu secara pribadi dan kelompok. Itulah tadi penjelasan poster yang telah saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.